Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa-siswi MI Muhammadiyah 1 Kota Bandung? Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersilaturahim. Bapak akan sedikit memberikan pesan atau tausiah di hari Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anak, seperti kita ketahui, pada akhir-akhir ini kita sedang menjalani proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online. Otomatis anak-anak semua di sini sering berada di rumah ya. Dan keberadaan kita di rumah ini mari kita manfaatkan untuk semakin akrab dengan keluarga kita ya, terutama dengan orang tua baik ibu maupun ayah ataupun juga dengan anggota keluarga lainnya. Nah, di dalam pergaulan keluarga tentu dalam Islam ada beberapa akhlak atau etikanya ya. Seperti ketika kita bersikap atau bertingkah laku kepada orang yang lebih tua atau kepada kedua orang tua kita ataupun kakak kita ataupun yang lainnya, maka kita harus patuh dan menghormati. Kemudian kepada orang yang lebih kecil, lebih muda umurnya seperti adik kita atau saudara-saudara kita lainnya, maka kita harus menyayangi ya. Nah, khusus akhlak kepada orang tua, maka dalam tuntunan agama disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Yang artinya kurang lebih, maka sekali-kali janganlah kamu berkata dengan perkataan kepada kedua orang tua, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, itu tuntunan agama dalam bersikap kepada orang tua. Maka kita sekalipun jangan mengatakan ya. Di dalam Al-Quran itu bahasa Arabnya ya. Jadi jangan mengatakan sesuatu yang bersifat menentang walaupun sedikit ya, ketika kita diperintah ataupun ketika orang tua kita sedang memberi nasihat ya. Kemudian berikanlah atau ucapkanlah kepada kedua orang tua kita itu perkataan yang mulia. Jadi sekali-kali kepada orang tua kita janganlah kita mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, kotor ya, atau mengeraskan suara kita ya, ketika kita berinteraksi atau berbicara dengan kedua orang tua kita ya. Jadi itulah betapa adab kepada orang tua sangat dijunjung tinggi di dalam Islam ya. Nah, kemudian sifat-sifat terpuji lainnya kepada orang tua, selain tadi kita harus selalu patuh dan menghormati, kita juga berkata yang baik ya, ucapan-ucapan yang baik gitu. Ketika diperintah juga kita tidak susah ya, segera dilaksanakan, jangan pura-pura tidak mendengar ya, ataupun diperintah ditunda-tunda. Nah, itu nanti akan sangat menyinggung perasaan orang tua ya. Nah, ketika orang tua merasa tersinggung, maka disitulah murka Allah datang kepada kita ya, apabila kita melawan, membantah kepada orang tua ya. Karena melawan orang tua itu merupakan salah satu dosa yang besar ya. Di antara dosa-dosa besar lainnya seperti membunuh, memfitnah gitu kan. Dan termasuk juga membantah atau melawan kepada kedua orang tua kita.
Nah, ketika kondisi kita sekarang ini dalam pembelajaran online, tentu saja kita sering dibantu sama orang tua kita dalam belajarkannya, terutama oleh ibu kita ya, yang sering mendampingi kalian untuk melaksanakan proses pembelajaran. Maka dengan keadaan seperti itu, maka kita sering berinteraksi, maka kita laksanakan kepatuhan kita kepada orang tua ya, semakin taat dan patuh kepada orang tua ya, semakin menghormati, karena beban orang tua kalian semakin bertambah sekarang ya. Ibu kalian ada tugas memasak ya, mengasuh adik kecil, sekarang bertambah menjadi mengasuh kita di rumah yang sedang belajar. Nah, itu bertambah kan pekerjaan mereka, maka sepatutnya lah kita semakin berbakti pada orang tua. Kemudian kepada orang tua kita yang sudah tiada, sudah meninggal, seperti apa cara kita berbaktinya? Yaitu dengan cara mendoakannya ya. Mendoakannya yaitu semoga dosa-dosa orang tua kita diampuni ya. Dan semoga amal-amalannya dalam membesarkan kita ya selama hidupnya diberi balasan berupa pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga almarhum maupun almarhumah ayah ibu yang telah meninggal itu diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya, yaitu harapan sebagai seorang anak yang soleh atau solehah ya. Nah, mungkin itu saja tausiah yang Bapak sampaikan, tidak banyak untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama juga buat Bapak sendiri ya, dan juga kepada anak-anak semuanya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Nasru minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.